Saudara, saya mengutip dari seorang teolog Katolik sih, ya, Marcelino Ambrosio, ya, When the Church Was Young, ya, Voices of the Early Fathers. Ini diterbitkan oleh Saint Anthony Messenger Press 2014. Ini dia muridnya Avery Dulles, ya, Cardinal Dulles. Dia katakan, ini buku saya Kindle, makanya location-nya itu 2435. God the Father, ini dia mengatakan ini bahayanya ajaran Arian itu, ya, makanya kita tolak. Dia katakan kalau dalam Arian itu God the Father alone would be defined. The word would be on the other side with us and the rest of the created beings. Soalnya kalau kita belajar doktrin Allah, maka kita mengatakan Allah itu kan ada di sisi yang satu, sementara the rest, ya, everything, termasuk para malaikat, iblis, ya, manusia, ciptaan yang kelihatan dan tidak kelihatan, semua itu ada di sisi yang lain, ya kan? Satu pembedaan antara creator dengan creatures atau creation itu adalah sesuatu yang nggak bisa dijembatani. Sebuah perbedaan yang jauh sekali yang nggak bisa disamakan. Tapi di sini, ya, Arius itu menempatkan Bapa di sisi sana, tapi the word, firman itu ditaruh bersama dengan kita. Okay? Itu bagian pertama. Lalu kemudian God the Father is so utterly transcendent that the word really can know him as he truly is. Therefore, he can fully reveal the Father to us. Neither can we. Anak itu bahkan sampai tidak bisa mengenal Bapa dengan sesungguhnya, dan oleh karena itu dia tidak bisa menyatakan kepada kita supaya kita bisa mengenal. Lalu kemudian, ya, kita kalau belajar doktrin Allah juga Allah itu tidak berubah. Tapi the word being a creature can change. That means he could have possibly sinned as Lucifer did. Dia bisa berdosa karena dia bukan Allah. God, foreseeing his merits, granted him the grace needed to protect him from falling. So yes, he is called the Son, but only by virtue of adoption. Ya, jadi menurut Marcelino Ambrosio, ajaran Arian itu bahkan juga sebenarnya berarti dalam hal ini juga ajaran sesat yang lain, gitu, adopsionisme. Ya, Yesus Kristus itu bukan Allah sebagaimana Allah Bapa, tapi dia by adoption. Ya, kalau by adopsionisme kan umumnya ini adalah manusia biasa kemudian diadopsi sebagai Allah. Dan dia juga membutuhkan grace of God, ya, which he needs as much as we do. Nah, saudara, ini yang disampaikan di dalam sesi ini. Saya barusan ditunjukkan, saya punya 10 menit lagi.